Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter, yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam merdeka. Jadi untuk mengevaluasi kualitas belajar, makanya kamu dipanggil untuk mengikuti yang namanya apa? AKM. Ya. Kemudian apa gunanya lagi? Ya, AKM ini untuk mengetahui mutu pendidikan. Kemudian, kok saya saja, yang lain teman saya tidak. Ya, kamu kenapa saya saja? Orang, dan kamu tidak dipilih oleh sekolah. Ya, kamu dipilih melalui daftar Dapodik-nya. Ya, jadi nama kamu diacak, kemudian keluarlah daftar nama yang wajib mengikuti AKM. Ya. Asesmen kompetensi minimum. Nah, coba kamu lihat di sini ada AKM itu katanya adalah penilaian kompetensi mendasar yang kamu perlukan agar mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi, ya, ini adalah menuntut kamu untuk kemampuan kamu, ya, menganalisis, kemudian dalam membaca maupun menulis. Bagaimana kamu harus bisa membaca, bisa memaknai isi bacaan, ya. Kemudian kalau numerasi berkaitan dengan angka, ya, matematika, ya. Yang nanti juga kedua materi ini akan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kalau kamu nggak bisa baca gimana? Kalau kamu nggak bisa hitung gimana? Ya, nah jadi itu. Jadi AKM ini terbagi dua, ada yang literasi dan ada yang numerasi. Bentuk soalnya tidak semuanya objektif. Yang kamu ketahui kan biasanya objektif, kemudian ada esai atau uraian. Pada AKM ini ada 5 bentuk soal, ya, 5 jenis bentuk soal. Kamu bisa lihat di sana. Ada apa saja? Yang pertama ada pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Yang ketiga apa ketiga? Menjodohkan. Lagi? Isian atau jawaban singkat. Isian atau jawaban singkat. Esai atau uraian. Yang pertama, pilihan ganda. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kamu untuk pilihan ganda. Contohnya seperti apa? Ada soal, kemudian ada beberapa pilihan jawaban. Dan kamu harus memilih salah satu, ya. Jadi salah satunya saja, tidak semua. Itu untuk pilihan ganda, ya. Udah tahu ya? Ini sudah biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua ada pilihan ganda kompleks.
pilihan ganda kompleks ini seperti apa? Ya, jadi nanti ada kolom. Ya, pada pilihan ganda kompleks ini kamu boleh memilih jawabannya lebih dari satu. Ya, jadi boleh 2 atau lebih dari 2 juga boleh. Jadi kalau untuk pilihan ganda kompleks mungkin contohnya nanti ada tabel, ya. Kemudian kamu boleh checklist menggunakan tanda centang, ya. Jadi jawabannya boleh lebih dari 1. Kemudian menjodohkan. Menjodohkan seperti apa? Yang tahu? Menjodohkan itu seperti apa? Dicocokkan, ya. Nanti ada 2 tabel atau 2 layar yang sesuai dengan pernyataan. Nanti akan kita lihat pada contoh soal. Ya. Kemudian yang keempat ada isian atau jawaban singkat. Nah, untuk isian atau jawaban singkat ini nanti kamu diberikan soal dan jawabannya mungkin hanya 1 kata saja, ya. Jadi tidak banyak, ya. Misalnya toko di atas memiliki watak titik misalnya. Ya, jawabannya misalnya protagonis. Nah, singkat, hanya 1 kata. Nah, ini juga kamu sudah biasa. Kalau esai atau uraian itu berarti jawaban kamu terdiri dari beberapa kalimat, dari beberapa kata, ya, kemudian diolah menjadi kalimat. Jadi ini 5 bentuk soal yang akan kamu hadapi nanti ketika mengikuti ujian AKM. Nah, kemudian bagaimana tips, ya, Bu? Bagaimana tips menghadapi ujian AKM? Ya, tipsnya ada 2. Yang pertama, apa yang pertama? Menghemat waktu. Yang pertama, kamu harus menghemat waktu. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik skimming dan scanning. Ya. Nah, jadi ada 2 tipsnya. Ya. Yang pertama, menghemat waktu. Bagaimana cara kamu menghemat waktu? Pertanyaan. Untuk menghemat waktu, jadi kamu jangan baca teks bacaannya dulu. Biasanya kan kamu baca itu teksnya. Jangan kamu baca teksnya terlebih dahulu, tapi yang kamu baca adalah soalnya dulu. Ya. Yang pertama kali kalau kamu menemukan sebuah teks, yang kamu baca itu adalah soalnya dulu. Jadi apa soalnya? Baru nanti kemudian kamu baca teksnya. Bisa kamu menggunakan teknik skimming atau scanning. Ya. Ini berlaku untuk literasi maupun numerasi, ya, tekniknya. Yang pertama skimming, ya. Kalau teknik skimming itu kamu fokus saja pada ide pokok. Ya, misalnya kamu menemukan sebuah teks, ya, kamu nggak perlu baca semuanya, ya. Yang kamu baca hanya ide pokoknya. Misalnya kamu disuruh cari informasi, ya, tentang apa itu. Kalau informasi tentang apa, tentu yang kita cari ide pokok. Ide pokok letaknya di mana? Ingat, ide pokok letaknya di mana? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, namun biasanya ide pokok itu lebih dominan letaknya di awal kalimat. Ya. Jadi kamu harus lihat kalimat pertama dan kalimat kedua. Ini ada penerapannya. Yang pertama kamu cermati dulu judul bacanya, tabel, ya. Kemudian pada umumnya rangkuman data tersimpan dalam judul. Jadi untuk mengetahui bacanya, kamu baca dulu judulnya. Kemudian satu lagi, jangan lupa baca keseluruhan paragraf pembuka pada teks. Ya, paragraf pembuka itu biasanya disitulah letak ide pokoknya. Teksnya berisi tentang apa? Ya, nah kira-kira mengerti, paham mengenai bentuk soal KKN, kemudian tipsnya seperti apa, ya. Yang paling penting, ya, poin yang paling penting dari AKN ini adalah membaca.
Jadi kalau kamu tidak membaca, kamu akan kesulitan untuk menemukan jawabannya. Jadi poin pentingnya adalah membaca, baik itu literasi maupun numerasi. Yang paling penting poinnya adalah membaca. Jadi kamu wajib membaca. Sudah jelas? Dalam 4. Tadi sudah jelaskan sama Bu Gaby. Tipsnya ada waktu menggunakan semi skimming dan scanning. Jadi ini kan teksnya banyak. Kita nggak langsung semua kita baca. Pertama, langkah pertama. Coba lihat soalnya. Nomor 1. Latar belakang munculnya program keluarga harapan PKH adalah. Jadi yang pertama kali kalian baca adalah bunyi soalnya apa? Apa dulu bunyi soalnya? Ditanya latar belakang munculnya kenapa, berarti intinya kenapa PKH ini muncul. Apa latar belakang PKH ini muncul? Tadi sudah dijelaskan, Kamu Gaby. Yang pertama kali kita lihat biasanya, inti dari pokok semua itu ada dalam paragraf pertama. Ya, awal paragraf. Paragraf pertama. Udah jelas? Pertanyaannya apa? Dia mencari kenapa PKH itu muncul. Coba baca dalam hati. 2 menit bisa ya. 1 menit sebenarnya. Udah selesai? Ada nampak kalimat pada kalimat pertama? Kalimat pertama itu ya, sampai titik. Ada mandiri di sana, itu kalimat kedua. Ada di sana terdapat Bahwa PKH itu muncul karena ada apa nih? Agar masyarakat miskin ya mereka dapat mandiri. Sudah paham kan? Tadi latar belakang munculnya PKH. Kira-kira sampai di situ Pak? Kalau kamu sudah menemukan jawabannya, kamu berhenti aja. Jangan melanjutkan membacanya. Oh ini jawabannya. Sudah. Tidak perlu membuang-buang waktu membaca sampai paragraf terakhir. 1 menit, 2 menit selesai kan? 2 menit selesai. Kira paham? Paham ya? Lanjut pertanyaan kedua. Kita lanjut. Pernyataan yang benar mengenai pengalaman Saina dalam memanfaatkan bantuan PKH berdasarkan teks tersebut adalah dalam kurung jawaban lebih dari 1. Berarti kita masuk di sini. Ada yang mana? Pilihan ganda yang kompleks. Kalau tadi adalah pilihan ganda saja. Berarti ini pilihan ganda yang kompleks. Berarti boleh jawabannya apa? 1 atau 2? 2 boleh dari pengalaman Saina itu. Paragraf ke berapa? Kedua. Oke. Fokus pada paragraf Nanti kedua. kita hanya fokus pada paragraf kedua. Paragraf 1 tidak usah dibaca. Fokus pada paragraf kedua. Bisa baca dalam. Untuk menghemat waktu kamu juga, kamu boleh baca jawabannya atau optionnya. Kamu baca dulu. Yang pertama, Saina dapat hidup sejahtera karena selalu mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Kira-kira ada tidak dia di paragraf 2? Pemerintah sebagai modal mengembangkan usaha ada? Ada. Berarti jawabannya benar. Boleh pilih. Ini. Boleh dicek Kemudian yang ketiga, Saina bergantung pada bantuan sosial pemerintah untuk menghidupi anggota keluarganya. Ada tidak pada teks? Ada? Tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian bantuan sosial dari pemerintah menjadi stimulus bagi Saina untuk berwirausaha. Ada pada teks? Ada? Pada kalimat nomor berapa? Pada paragraf 2 itu. Paragraf kedua kalimat nomor berapa itu nak? Kenapa pada paragraf nomor kalimat nomor berapa? Kalimatnya ke berapa? Paragraf kedua. Siapa yang bisa? Tanda suatu kalimat adalah tanda titik. Coba kamu lihat, hitung kalimat nomor berapa? Kalimat nomor berapa? Bisa menghitung kalimat. Oke, PKH yang kini sukses menjadi wirausaha ialah Saina 52. Itu satu kalimat. Kalimat pertama, paragraf kedua. Ada tanda titik kan? Nah. Saina adalah penerima PKH di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalimat kedua. Ia menjadi penerima PKH pada 2009. Kalimat ketiga. Perempuan tamatan sekolah dasar itu memulai usahanya
usaha bakso tusuk. Kalimat ketujuh, ia dibantu 12 karyawan dengan omset 8 juta rupiah per hari dan keuntungan bersih 3 juta rupiah per hari sejak 2014. Saina mengundurkan diri dari penerima PKH karena dia merasa sudah bisa mandiri. Jadi setelah dia mandiri dia berhenti. Ya. Nah, jadi bansosnya tadi, bantuan sosial dari pemerintah menjadi stimulus bagi Saina untuk berwirausaha. Jadi bansos yang dia terima tadi dia gunakan untuk wirausaha. Apa usaha dari situ pada teks? Ya. Nah, jadi jawabannya benar. Jadi ini adalah pilihan ganda konteks, jawabannya boleh lebih dari satu. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini Pak? Sudah mengerti? Jangan diam aja. Kalau Bapak, Ya. Bu, saya itu belum tahu Bu, bagaimananya Bu. Nah, Jangan yang mau geleng-geleng aja. Tanyakan, mana kamu tidak paham, tolong ditanyakan. tidak ada diam nak ya. Kita di sini tak belajar. Tidak akan kami marahin Bu, saya tidak tahu Bu, marah tidak. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, 2 soal ini ada pertanyaan. Udah paham ya? Intinya tadi baca soal,